Jumpa lagi nih bersama saya Dewi Agustira. Di sini kita kembali membahas mengenai materi PKN nih, yaitu mengenai dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, kira-kira apa ya perdamaian dunia itu? Nah, kepo, langsung saja bahas ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas kenapa sih Indonesia itu berperan penting dalam perdamaian dunia. Nah, karena ada dua hal menurut saya. Yang pertama, tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, Indonesia itu tercantum untuk ikut melaksanakan perdamaian dunia, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah di mana Indonesia merupakan umat yang mungkin bangsa Indonesia ini merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga mereka sudah seharusnya untuk membantu dan berupaya untuk menciptakan perdamaian dunia itu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini ada lagi nih peran Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, kira-kira kalau misalnya Indonesia tidak mengikuti atau tidak ikut dalam hubungan internasional, atau dia tidak memiliki hubungan internasional dengan negara lain, apa ya kira-kira dampaknya? Dan apa kira-kira yang bisa kita dapatkan, atau kita sebagai negara Indonesia, apa yang kita dapatkan dengan kita mengikuti hubungan internasional? Nah, kira-kira peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional apa ya teman-teman? Kita simak video selanjutnya. Nah teman-teman, jadi kita akan bahas bahwa peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, sudah saya katakan tadi bagaimana suatu negara itu tidak mengikuti atau tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Pasti yang pertama memiliki dampak buruk. Nah, dampak buruk ini dari mana? Dari kesepakatan antar sesama itu tidak akan sebuah negara itu akan dikucilkan ketika tidak mau berinteraksi. Kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, dan membuat negara itu tidak maju. Karena menurut saya hubungan internasional itu sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah suatu jawaban dari persoalan atau sebuah masalah. Misal sebuah negara ini sedang kesulitan dalam masalah ekonomi atau masalah lainnya, atau misalnya seperti kita lihat sendiri bahwa handphone saja, teknologi sekarang yang kita gunakan ini itu dari luar negeri, itu karena pihak kerjasama antar negara seperti itu. Jika tidak ada hubungan internasional seperti ekspor dan impor, maka apakah negara kita akan maju? Justru makin negara tersebut tertinggal, ya seperti itu. Karena menurut saya hubungan internasional itu dapat menjawab semua persoalan, masalah-masalah yang dalam sebuah negara. Dan jika misal kekurangan dalam makanan pokok, bagian seperti itu, kekurangan seperti gandum juga itu dari pihak luar, seperti itu. Itulah mungkin gunanya kita menjalin hubungan dengan negara lain. Jadi merupakan solusi. Hubungan internasional adalah sebuah solusi, dan selain itu kita dapat berinteraksi, mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih jauh lebih baik jika kita mendapat informasi dari luar, jika kita mengikuti hubungan internasional tersebut. Nah, dari itu sangat banyak manfaatnya jika Indonesia itu mengikuti hubungan internasional dan juga lain. Sudah kita rasakan bahwa manfaatnya seperti handphone ini ya. Mungkin itu saja ya teman-teman mengenai peran Indonesia yang menciptakan perdamaian dunia dan melalui hubungan internasional. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, itu mengenai komponen. Ada komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Nah, jadi jika sebuah negara itu ingin menjalin hubungan dengan negara lain, itu memiliki syarat. Nah, ada komponennya, yaitu yang pertama adalah politik internasional, yang kedua studi tentang peristiwa internasional, yang ketiga hukum internasional, yang keempat organisasi administrasi internasional atau International Organization of Administration, seperti itu. Nah, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, jika tadi sudah kita dengar bahwa beberapa dampak positif bahwasanya saya bilang tadi hubungan internasional itu merupakan jawaban dari persoalan masalah di negara kita ini. Nah, dari mulai keterbantuan teknologi. Nah, ada pun beberapa suatu negara itu dapat menjalin hubungan pada syaratnya dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto and de jure. Jadi ada beberapa faktor yang dimana kita itu mengikuti hubungan internasional. Seperti itu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang ada kekhawatirannya terancamnya kelangsungan hidup kesamanya, baik melalui kudeta maupun interferensi dari negara lain. Jadi faktor internasional adalah faktor dari takutnya terancam kelangsungan hidup. Sedangkan faktor eksternal itu yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri, seperti masalah mungkin seperti terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, ada ruang lingkup hubungan internasional yang dimana terletak dalam dua bidang. Pertama dalam dua bidang publik yang meliputi politik internasional, yang kedua politik luar negeri, pertahanan, keamanan, hukum internasional, diplomasi, dan organisasi internasional serta senjata. Sedangkan bidang berikutnya adalah politik ekonomi, moneter internasional, lalu ilmu pengetahuan dan turisme. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi ada pun pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, sangat banyak organisasi internasional yang sudah diikuti Indonesia. Yang pertama adalah ASEAN, PBB,
PBB, UNICEF, OKI, APEC, dan GNB, dan masih banyak lagi. Dan ini dia organisasi internasional yang diikuti Indonesia. Nah, di sini saya akan mengatakan bahwasannya peran Indonesia di dalam PBB itu atau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sangat penting. Dia mengikuti PBB untuk, yaitu yang salah satu perannya adalah menciptakan perdamaian dunia, yaitu dia menciptakan, maksudnya membantu untuk menetralkan atau menengahkan sebuah konflik itu menjadi perdamaian dan menjalin hubungan kekeluargaan kembali. Yang kedua adalah ASEAN, di mana Indonesia memiliki peran untuk membantu atau memberikan persetujuan, dorongan untuk di bidang ekonomi seperti itu. Nah, untuk di bidang UNICEF, nah Indonesia berperan untuk menciptakan sebuah hak-hak konferensif anak-anak dalam perlindungan, yaitu dalam haknya perlindungan dari kekerasan, terus pencabulan seperti itu. Nah, jadi UNICEF ini merupakan organisasi yang melindungi anak-anak bangsa, anak-anak kita dari sebuah kekerasan seperti itu. Dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang diikuti oleh Indonesia, dan Indonesia memiliki peran penting di dalamnya dan telah membuat sebuah upaya untuk perdamaian dunia tersebut. Seperti contohnya yang saya bilang tadi, saya ulang kembali, peran Indonesia di dalam PBB itu adalah untuk menengahkan sebuah konflik di PBB. Yang kedua adalah ASEAN, yang ketiga UNICEF, GNB, dan masih banyak lagi. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran bab 4 ini, saya dapat menyimpulkan bahwa sebagai warga negara Indonesia, ya, warga negara Indonesia sudah layaknya, apalagi menjadi kewajiban, Indonesia sendiri memiliki peran penting di perdamaian dunia. Kenapa kita saling sesama itu tidak berperan, maksudnya tidak damai seperti itu. Indonesia saja mengajarkan bahwa kita untuk bisa memiliki peran yang penting di dalam negara lain. Jadi kita harus juga menciptakan sebuah peran penting, contohnya dari perdamaian antar sesama, kekeluargaan, itu juga nomor 1 dulu, seperti itu. Dan yang saya dapat bahwasannya hubungan atau dari pembelajaran ini yang kita dapat, yang pertama yaitu nilai sosialnya, kita saling sesama, antara kita dengan orang lain itu harus saling membutuhkan, supaya ya ketika kita nanti mendapatkan masalah kita dapat dibantu seperti itu. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu harus dijaga, apalagi tentang perdamaian dan kekeluargaan, yang dimana kita sebagai makhluk hidup atau makhluk sosial, yang dimana kita selalu membutuhkan bantuan orang lain seperti itu ya. Dan yang kedua adalah kita harus wajib sebagai manusia itu menjadi manusia yang berguna dan sangat berperan penting bagi orang lain seperti itu. Mungkin itu saja video resensi saya mengenai bab 4. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini. Saya ulangi kembali. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Sampai